Angin malam berhembus pelan, membawa aroma lembab dari bangunan tua yang berdiri angkuh di ujung desa. Pepohonan di sekitarnya bergoyang lirih, seolah berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Di balik gerbang berkarat yang selalu terbuka setengah, berdirilah sebuah pesantren tua yang telah lama ditinggalkan. Pesantren Nurul Huda, dulu tempat menimba ilmu agama, kini hanyalah bangunan sunyi dengan dinding mengelupas dan kaca-kaca pecah. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Warga sekitar percaya tempat itu bukan lagi milik manusia. Konon, 5 tahun lalu seluruh santri dan ustaznya pergi secara mendadak. Tidak ada yang tahu alasan pastinya, hanya desas-desus yang beredar tentang suara-suara di malam hari. Santri yang kerasukan dan mimpi buruk yang sama dialami semua penghuni. Tentang sosok berjubah hitam dengan wajah penuh luka yang berdiri di dalam surau setiap malam Jumat. Sejak saat itu, pesantren dibiarkan terbengkalai. Namun, malam ini, 3 pemuda yang haus akan tantangan dan konten horor nekat masuk ke dalam. Mereka pikir ini hanya legenda kampung. Kamera mereka menyala. Lampu senter mulai menelusuri lorong-lorong lembab. Namun sebelum kaki mereka benar-benar masuk, angin berhenti berhembus. Dan dari dalam surau terdengar suara azan, tapi bukan suara manusia. "Ayo bro, ini pasti bakal viral," seru Gema sambil mengangkat kamera DSLR-nya. Di belakangnya, Reza menyalakan senter kepala, sedangkan Dani, si paling penakut, masih berdiri kaku di luar pagar pesantren Nurul Huda. "Serius? Kita masuk? Gak ada yang pernah berani loh," gumam Dani pelan. Tatapannya terpaku pada bangunan gelap yang tampak lebih mengerikan daripada cerita-cerita warga. Reza menepuk bahunya. "Makanya justru itu, gak ada yang berani? Jadi kita yang pertama. Ini konten jutaan views." Tepat pukul 0, mereka bertiga melewati gerbang tua yang berderit saat disentuh. Suara decitnya seperti teriakan pelan dari dunia lain. Langkah kaki mereka menyentuh lantai berdebu, dan hawa dingin langsung menyambut, menusuk ke tulang. Bangunan pesantren itu seolah membeku dalam waktu. Masih ada sandal jepit berserakan, papan pengumuman berisi jadwal hafalan Quran, dan mushaf yang terbuka di rak kayu tua. Tiba-tiba, kamera Gema mati. Padahal baterainya penuh. Bentar, ini kenapa?" Gema mencoba menyalakannya lagi, namun hanya layar hitam. Senter Reza tiba-tiba meredup. Dani mulai panik. "Gue bilang juga apa? Kita balik aja ya." Sebelum mereka sempat mundur, terdengar ketukan. 1, 2, 3 dari dalam kelas di sebelah kanan mereka. "Siapa itu?" seru Reza dengan suara lantang. Tak ada jawaban, tapi ketukan berlanjut, dan dari balik jendela yang pecah muncul bayangan tanpa kepala. Bayangan tanpa kepala itu menghilang secepat kilat. Ketiganya terpaku. Dani sudah gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara. Lo lihat juga," bisik Gema. Matanya tak lepas dari jendela kelas itu. Reza mengangguk pelan, lalu menyalakan ulang senternya. Dengan keberanian setengah hati, dia berjalan mendekat. "Kalau ini prank, sumpah gue tonjok orangnya." Kelas itu gelap, hanya diterangi pantulan cahaya bulan yang menembus celah-celah atap. Bangku-bangku kayu masih tersusun seperti ditinggalkan buru-buru. Di papan tulis masih ada coretan kapur. Surah Al-Baqarah 2:2. Tiada keraguan di dalamnya. Namun, ada hal janggal. Di setiap meja ada sajadah yang tergelar rapi. Dan setiap sajadah itu basah, seolah baru saja dipakai. "Siapa yang habis salat di sini?" gumam Dani.
kini berbisik dengan suara tercekat. Tiba-tiba, di sudut ruangan, terdengar suara berbisik. Bukan satu, tapi banyak, tumpang tindih, seperti anak-anak sedang mengaji. Namun suaranya melengking dan parau, seperti suara manusia. Dicampur suara binatang. Reza berbalik, keluar. Sekarang, namun saat mereka hendak berlari, pintu kelas menutup sendiri dengan keras. Gema berusaha membukanya, tapi terkunci dari luar. Lalu dari rak buku di pojok, ada yang bergerak. Perlahan, lalu melompat keluar. Makhluk kecil, berkulit merah legam, matanya menyala, dan mulutnya menyeringai lebar. Ngaji bareng kami. Makhluk kecil itu mendekat, jalannya melayang tanpa suara. Tubuhnya menggeliat seperti asap, tapi bentuknya tetap jelas bertanduk kecil dengan tangan panjang seperti laba-laba. Suara ngaji yang melengking semakin keras, memenuhi ruangan, membuat telinga Dani berdarah. Reza menjerit sambil menendang bangku ke arah makhluk itu. Namun bangku itu seperti menembus udara kosong, tak menyentuh apapun. Gema, kamera lo bisa rekam gak? Teriak Reza. Aku coba. Gema gemetar sambil menyalakan kamera ponselnya. Ajaibnya, ponsel menyala, tapi hanya menampilkan layar penuh noise, seperti distorsi. Sementara itu, makhluk itu berhenti di tengah ruangan, lalu bersujud, dan diikuti oleh banggan-bianggan lain yang tiba-tiba muncul satu persatu di setiap sajadah. Semua makhluk itu bersujud seperti sedang salat, tapi dalam gerakan aneh yang terputus-putus dan mengeluarkan bunyi tulang patah. Dani menutup matanya sambil mengucap istighfar berulang-ulang. Mulutnya komat kamit, mengulang ayat-ayat pendek yang dia hafal sejak kecil. Dan saat dia menyebut ayat kursi, suara ngaji itu mendadak hening. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak, dan si makhluk bertanduk menoleh, menatap Dani. Kamu? Santri? Dani mengangguk lirih. Makhluk itu tersenyum, tapi senyum itu bukan milik sesuatu yang baik. Kalau begitu, kamu boleh tinggal. Lalu dinding di belakang mereka tiba-tiba retak dan terbuka seperti mulut gua yang gelap. Angin dingin berhembus dari dalam, dan suara ribuan orang berbisik memanggil, "Masuklah." Mereka berdiri terpaku di depan celah dinding yang terbuka seperti mulut gua. Di dalamnya hanya kegelapan. Namun bisikan-bisikan terus mengundang, "Masuklah, masuklah, kembalilah, belajar." Reza menarik Dani. "Kita nggak akan masuk ke situ kan?" Namun sebelum ada yang menjawab, tangan-tangan kecil, dingin dan berlendir, muncul dari lantai, meraih kaki mereka. Seperti ditarik paksa, mereka bertiga terseret masuk ke dalam lorong bawah tanah. Tubuh terguling, menuruni jalanan licin yang terasa tak berujung. Begitu mereka berhenti, udara berubah, lembab, dingin, dan berbau besi berkarat. Cahaya rimang-rimang datang dari obor tua di dinding. Di lorong sempit itu, tergantung bingkai-bingkai foto santri semuanya dalam posisi sedang membaca Al-Quran. Namun matanya hitam legam dan mulut mereka tertutup benang kasar. "Ini apa maksudnya?" tanya Gema gemetar. Mereka berjalan perlahan menyusuri lorong. Suara langkah mereka menggema aneh. Setiap beberapa meter, terdengar isakan pelan, tangisan. Dari balik celah dinding, sesosok anak kecil tampak duduk bersila, menggenggam mushaf lusuh dengan tangan berdarah. Abang-abang bisa bantu aku keluar," katanya lirih. Suaranya seperti manusia, tapi tanpa emosi. Gema mendekat, namun Dani menahannya. "Jangan, ini bukan anak manusia." Anak itu menoleh, matanya kosong, dan dari mulutnya menjulur lidah panjang berwarna hitam. "Kenapa kalian gak ikut ngaji juga?" Lalu dari dinding tenggen-tenggen kembali meraih.
tangan-tangan itu menarik mereka masuk ke sebuah ruangan besar di ujung lorong. Anehnya, ruang itu mirip aula utama pesantren. Namun, dalam versi yang lebih kelam, dindingnya lembab dan dipenuhi tulisan Arab yang bercahaya merah. Di tengah ruangan, terdapat panggung kayu tua dengan mimbar di sana, berdiri sosok bersorban. Punggungnya membelakangi mereka. Sosok itu memulai ceramah, namun suaranya terdengar seperti puluhan orang berbicara bersamaan. Bahasanya campur aduk Arab, Jawa kuno, dan kata kota yang tak bisa dipahami. Reza menelan ludah. "Ini Ustadz?" Sosok itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya tertutup kain kafan kotor, namun darah merembes dari baliknya. Ia menunjuk mereka bertiga. Suara beratnya bergema. Ujian belum selesai. Santri sejati tidak kabur. Tiba-tiba, bangku-bangku muncul di sekeliling mereka, dan 3 kitab terbuka sendiri di hadapan mereka. Tulisan di dalamnya bukan bahasa manusia. Gema mencoba membaca, namun hurufnya terus berubah, membentuk wajah-wajah mengerikan. Salah satu kitab menyala, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat membentuk sosok tinggi besar dengan kepala terbalik yang gagal. "Akan kami jadikan bagian dari tempat ini," desisnya. Dani dengan suara bergetar mulai membaca surat Al-Baqarah lagi. Tubuhnya bergetar hebat, namun perlahan makhluk itu meringis kesakitan. Teruzin, Dani, Serukaza. Dani membaca makin kencang. Cahaya putih muncul dari lantai, membakar kaki makhluk itu. Namun, saat Dani mencapai ayat terakhir, sosok bersorbar meloncat ke arahnya dan menerkam. Sosok bersorban menerkam Dani, menjatuhkannya ke lantai. Suara kain kafan bergesekan dengan ubin menggema menyeramkan. Kuku-kukunya mencengkeram bahu Dani, mencoba menahan mulutnya agar tak terus melantunkan ayat. Namun dari tenggorokan Dani, suara doa tak terputus. Seolah bukan hanya dia yang membaca, ada kekuatan lain yang ikut bersamanya. Cahaya putih kembali muncul dari tanah, merambat seperti akar bercahaya ke seluruh penjuru ruangan. Gema dan Reza menyaksikan, mulut ternganga. Sosok tinggi besar berasap kini mulai menjerit, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. "Berhenti, jangan bacakan nama itu," teriaknya, namun suara Dani justru makin lantang. Satu persatu, makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya mengelilingi ruangan berteriak kepanasan. Tubuh mereka mencair, menjadi kabut pekat, dan terserap ke lantai. Sosok bersorban kini mengerang. Suaranya berubah menjadi ratusan nada yang saling bertabrakan. Ia berusaha lari, namun tubuhnya terkunci oleh cahaya yang mengikat seperti rantai. Reza dengan gemetar membuka mushaf kecil dari sakunya, warisan almarhum kakeknya. Ia mulai membaca doa perlindungan yang diajarkan dulu waktu kecil. Tiba-tiba, suara gema doa bergabung dalam satu gelombang yang kuat. Dengan teriakan terakhir yang memekakan telinga, sosok bersorban itu meledak menjadi ribuan kepingan cahaya merah yang langsung menguap sunyi. Ruangan itu kini gelap kembali. Hanya sisa obor yang menyala redup. Dani terduduk lemas. Wajahnya pucat namun damai. "Apa barusan?" gumam Gema. "Ujiannya belum selesai," jawab Dani lirih. "Tapi kita lulus untuk sekarang." Setelah keheningan yang panjang, lorong tempat mereka datang perlahan berubah. Tulisan-tulisan merah di dinding memudar, dan bingki-bingkai foto santri kini kosong. Tidak ada lagi mata hitam, tidak ada lagi mulut tertutup benang, seolah tempat itu sedang dibersihkan. Namun ketiganya masih terperangkap. Jalan keluar tidak terlihat. Hanya ada satu pintu tua yang kini terbuka di balik mimbar. Reza mengangkat kameranya yang kembali menyala. Layarnya memperlihatkan wajah mereka bertiga. Tapi di belakang
Ada sosok anak kecil mengenakan peci, berdiri diam dengan tangan terlipat. Gema langsung berbalik, namun tak melihat siapa-siapa. Dia bilang, "Kita bisa pulang kalau kita bantu bebaskan yang terikat," gumam Dani, seperti sedang mendengar sesuatu yang tak terlihat. "Siapa?" tanya Gema. "Anak kecil itu, dia bukan jahat, dia santri yang dulu terjebak di sini. Kita harus ke ruangan asrama." Tanpa banyak bicara, mereka menyusuri koridor baru yang muncul setelah melewati pintu mimbar. Bau kapur barus dan kemenyan menyeruak, menyatu dengan aroma debu yang pekat. Asrama itu sunyi, namun kasur-kasur tipis masih tergelar. Dan di atas salah satunya, seorang anak laki-laki berbaring kaku. Tubuhnya dibalut kain kafan lusuh. Di dinding, tergantung tulisan Arab bertuliskan, "Siapa yang menutup pelajaran, harus buka penutupnya." Mereka mendekat. Dani mulai membacakan surat Yasin pelan-pelan. Tubuh anak itu mulai gemetar, dan dari bayang-bayang muncul sosok wanita tua berpakaian serba hitam. Matanya merah menyala. "Dia milikku," bentaknya, menggema hingga ruangan bergetar. Wanita tua itu melayang, kakinya tak menyentuh tanah. Wajahnya penuh keriput dengan senyum menyeramkan, tapi matanya merah menyala, seperti bara memancarkan kebencian yang murni. Suaranya berat, seperti berasal dari perut bumi. "Anak ini sudah dijanjikan. Kalian tak boleh membatalkan." Reza berdiri di depan Dani yang masih membaca Yasin. "Siapa lo sebenarnya?" "Aku penjaga pesantren ini. Sejak manusia berhenti menyebut nama Tuhan di tempat ini, mereka tinggalkan semua, dan kami mengambil alih." Seketika, api muncul mengelilingi kasur tempat anak itu berbaring. Gema berusaha menyiram dengan air wudhu dari botol yang selalu dia bawa. Dan anehnya, api langsung padam, digantikan cahaya putih yang menenangkan. Wajah wanita itu berubah marah. "Air bersuci, kalian berani bawa kesucian ke tempat ini." Dinding mulai retak, dan dari lantai muncul tangan-tangan kecil yang menggeliat. Tapi suara Dani yang membaca makin keras, penuh kekuatan. Ayat demi ayat terdengar jelas, menggema ke setiap sudut ruangan. Anak yang terbaring mulai membuka mata. Nafasnya pendek, matanya berkaca-kaca. Aku bisa pulang," bisiknya lirih. Wanita tua itu mengerang. Tubuhnya berasap, terbakar dari dalam. Kalian belum menang." Dengan jeritan terakhir, tubuhnya meledak menjadi abu hitam, dan tangan-tangan yang muncul ikut menghilang. Anak itu duduk perlahan. "Namaku Rizky. Aku belum sempat pulang ke rumah." Dani menatapnya haru. "Sekarang waktumu pulang." Rizky, anak kecil yang terjebak, berdiri perlahan. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tulus. "Terima kasih sudah bacain Yasin. Aku dengar dari dalam, tapi aku gak bisa jawab." Saat ia melangkah turun dari kasur, cahaya putih mulai menyelimuti tubuhnya. Lantunan ayat yang tadi dibaca Dani masih bergema, namun kini berubah menjadi melodi lembut yang menenangkan. Gema menatap sekeliling. "Lihat deh, dindingnya berubah. Dulu lembab dan penuh noda, kini bersih seperti baru dicat. Bingkai-bingkai di lorong menampilkan wajah santri yang tersenyum damai. Tidak ada lagi kegelapan. Tak ada lagi bisikan." Dari ujung ruangan muncul pintu kayu berukir kaligrafi indah. Di atasnya tertulis, "In Allahamek Kebernyun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rizky menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aku pengen pamit ke Ustadz, boleh?" Seketika, sosok samar muncul, seorang pria berjubah putih. Wajahnya bersinar lembut. Ia mengangguk, lalu membuka tangannya menyambut Rizky. Reza dan Gema terdiam. Dani menunduk, menahan air mata. Saat Rizky berjalan ke arah sosok ustaz itu,
Pintu kayu terbuka. Cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan. Udara hangat menyelimuti mereka, menggantikan hawa dingin yang sebelumnya mencekam. "Ini gerbang keluar kita juga?" tanya Reza. Dani mengangguk pelan. "Tapi kita masih hidup. Mungkin jalan kita beda." Seketika, angin lembut berhembus. Pintu terbuka lebar-lebar dan suara dari dalam berkata, "Waktumu untuk kembali." Ketiganya melangkah melewati pintu bercahaya, dan begitu menjejak lantai di seberangnya, mereka tersadar mereka berada di dalam surau utama pesantren. Namun, suasananya sudah berbeda. Udara tak lagi pengap, dinding surau bersih, sajadah tergelar rapi, lampu gantung di lenggit-lenggit menyala temaram, seperti baru diperbaiki. Namun yang paling mengejutkan, azan subuh berkumandang. Dani melihat jam tangannya. Gila, kita cuma semalam, tapi rasanya seperti berhari-hari di bawah sana. Reza menepuk-nepuk tubuhnya sendiri. Kita masih hidup. Beneran. Kita balik. Mereka keluar dari surau. Langit mulai terang. Fajar merekah di ujung desa. Warga sekitar mulai terlihat, menatap mereka dengan heran tapi juga haru. Di depan gerbang pesantren, seorang kakek dengan jenggot putih berdiri. Kakek itu tersenyum. Akhirnya ada yang mau bantu membebaskan mereka. Gema mendekat. "Kakek tahu, dulu saya santri di sini. Setelah kejadian itu, banyak yang tak bisa pulang. Mereka bukan sesat, hanya tersesat dan ditinggal." Kakek itu memberikan sebuah kunci. "Kalau kalian mau, pesantren ini bisa kalian rawat. Bangkitkan lagi, biar suara ngaji kembali terdengar." Dani menerima kunci itu, menggenggamnya erat. "Bismillah," bisiknya. "Kita mulai dari awal." Tanpa rasa takut, langit pagi di atas Nurul Huda kini tampak lebih cerah dari biasanya. Namun di balik jendela kamar paling pojok, sosok Rizky berdiri sebentar sebelum perlahan menghilang bersama cahaya. Seminggu telah berlalu sejak malam itu. Pesantren Nurul Huda kini perlahan dibersihkan dan direnovasi oleh warga, dibantu Dani, Reza, dan Gema yang kini dianggap sebagai pahlawan desa. Mereka menolak diberi imbalan. Bagi mereka, cukup satu hal: Nurul Huda hidup kembali. Santri baru mulai berdatangan. Lantunan ngaji terdengar dari surau setiap malam. Namun, ada satu kamar yang selalu dikunci. Kamar pojok yang pernah menjadi tempat Rizky tertidur selama bertahun-tahun. Suatu malam, Dani duduk di sana sendirian. Merenung, ia merasa ada yang belum selesai. Dan saat dia mengusap lantai kamar, jemarinya menyentuh sesuatu secari kertas lusuh tersembunyi di bawah papan. Di dalamnya, tulisan tangan dengan tinta pudar. "Jika suatu hari suara kami tak lagi terdengar, jangan tinggalkan tempat ini, sebab kami tidak pernah benar-benar pergi." Dani menahan napas. Tulisan itu tidak mungkin ditulis saat mereka bertiga turun ke lorong. Ini jelas tulisan lama. Esok harinya, ia menunjukkan kertas itu pada Reza dan Gema. Gema langsung menyimpannya dalam bingkai kecil dan menggantungnya di dinding surau, tepat di atas rak mushaf. Malam itu, saat para santri tertidur, suara mengaji lirih terdengar dari arah kamar pojok. Bukan menakutkan, justru menenangkan. Seolah Rizky dan teman Temonia masih di sana, melanjutkan pelajaran yang tertunda. Dan Dani tahu mereka tidak benar-benar meninggalkan pesantren ini. Mereka hanya menunggu yang mau mendengar. Untuk mengenang para santri yang pernah tinggal dan menghilang secara misterius, Dani dan warga sepakat mengadakan malam peringatan di pesantren. Mereka menggelar pengajian dan doa bersama. Para kiai, tokoh masyarakat, hingga mantan santri tua hadir malam itu. Surau Nurul Huda penuh cahaya dan suara ayat-ayat suci
yang mengalun khusyuk. Tidak ada rasa takut, yang ada hanya kedamaian yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Namun, saat acara usai dan semua orang bersiap pulang, Dani memutuskan untuk tinggal sebentar. Ia duduk di barisan terdepan, menghadap mimbar. Gema dan Reza menemaninya dalam diam. Tiba-tiba, lampu surau meredup pelan, bukan padam, hanya berubah menjadi temaram. Angin lembut berhembus dari arah kiblat, dan di tengah keheningan itu, mereka bertiga mendengar lantunan ayat dari arah kamar pojok. Suara anak-anak, lembut, penuh semangat. Lalu muncul bayangan siluet anak-anak kecil bersarung putih, duduk bersila, mengaji dalam barisan yang rapi. Mereka tidak menakutkan, justru menenangkan. Cahaya samar menyelimuti mereka. Rizky berada di tengah barisan, menoleh sebentar dan tersenyum pada Dani, Gema, dan Reza. Tak ada kata, hanya senyum. Lalu satu persatu, bayangan itu perlahan menghilang. Seiring dengan suara terakhir dari surah Al-Baqarah ayat terakhir, ketiganya berdiri. Mereka tidak ketakutan. Mereka tahu pesantren ini bukan lagi tempat kosong yang menyeramkan. Pesantren ini telah pulang. 5 bulan telah berlalu. Pesantren Nurul Huda kini kembali hidup. Tawa para santri memenuhi lorong-lorongnya. Surau tak pernah sepi dari lantunan ayat-ayat suci. Halaman pesantren bersih dan terang, penuh semangat baru. Dani kini menjadi pengajar tetap, mengajarkan tahfidz dan adab. Reza mendirikan kelas dokumentasi dakwah digital. Gema, ia kini sibuk membuat film dokumenter berjudul Kembali ke Nurul Huda, kisah nyata tentang pesantren, jin, dan keberanian. Tapi lebih dari itu, mereka bertiga tak pernah melupakan malam gelap di lorong bawah tanah. Mereka menyimpan kisah itu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa tempat ilmu tak boleh dibiarkan kosong. Karena jika manusia meninggalkannya, sesuatu yang lain akan mengisinya. Di rak surau, mushaf-mushaf tersusun rapi, dan di dinding masih tergantung bingkai kecil bertuliskan, "Jika suatu hari suara kami tak lagi terdengar, jangan tinggalkan tempat ini." Sebab kami tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, ketika azan Isya berkumandang dan para santri mulai berkumpul, Deni berdiri di depan surau, menatap langit. Di antara desir angin malam, ia seolah mendengar suara-suara lama yang dulu menghantui mereka. Kini terdengar seperti doa yang menenangkan. Nurul Huda bukan lagi pesantren terbengkalai. Ia telah menjadi rumah bagi yang belajar baik yang tampak maupun yang tak terlihat.